Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 1. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan. Keluhan tidak khas DM. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan lebih dan obesitas, IMT lebih dari 23 kg M2. 2. DM dalam keluarga dekat. 3. Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat, atau BB lahir bayi lebih dari 4.000 gram. 4. Riwayat DM gestasional. 5. Penggunaan steroid jangka panjang. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Faktor predisposisi. 1. Usia 45 tahun. 2. Diet tinggi kalori dan lemak. 3. Aktivitas fisik yang kurang. 4. Hipertensi, TD lebih dari 140/90 mmHg. 5. Riwayat TGT atau GDP. 6. Penderita penyakit jantung koroner, tuberkulosis, hipertiroidisme. 7. Dislipidemia. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. HbA1c. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagia, glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg, DL, 11, 1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memberikan waktu makan terakhir. 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg, DL. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam. 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada TOT lebih dari 200 mg, DL, 11 liter. TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. 4. HbA1c. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang baik. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok TGT atau GDPT tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 9 mol, liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140/199 mg, DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7, 8, 11, 1 mol, liter. 3. HbA1c 5764. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 65 belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang masih belum baik. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 1. 7. Diagnosis diabetes insipidus. 8. Penata laksanaan. Terapi untuk diabetes mellitus dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Farmakoterapi yang diberikan, yaitu pemberian WHO, terdiri dari 1. WHO dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah makan. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suap utama. 9. Edukasi. Meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM.
2. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 3. Penyulit DM. 4. Intervensi farmakologis. 5. Hipoglikemia. 6. Khusus yang dihadapi. 7. Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 8. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 9. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol. 10. Kriteria rujukan. Sistem rujukan perlu dilakukan pada seluruh pusat pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan rujukan. Rujukan meliputi 1. Rujukan ke bagian mata. 2. Rujukan untuk terapi gizi medis sesuai indikasi. 3. Rujukan untuk edukasi kepada edukator diabetes. 4. Rujukan kepada perawat khusus kaki, podiatris, spesialis perilaku, psikolog, atau spesialis lain sebagai bagian dari pelayanan dasar. 5. Konsultasi lain sesuai kebutuhan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. 1. Sudoyo, A.W. Setiohadi, B. Alwi, I. Simadibrata, M. Setiati, S. eds. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4. Volume 3. Jakarta, Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2006. 2. Kumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2011. Obesitas. 1. Pengertian, definisi. Obesitas merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kelebihan lemak, body fat, sehingga orang tersebut memiliki risiko kesehatan. 2. Anamnesis. Keluhan. Biasanya pasien datang bukan dengan keluhan kelebihan berat badan namun adanya gejala dari risiko kesehatan yang timbul. Penyebab. 1. Ketidakseimbangnya asupan energi dengan tingkatan aktivitas fisik. 2. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain kebiasaan makan berlebih, genetik, kurang aktivitas fisik, faktor psikologis dan stres. Obat-obatan, beberapa seperti steroid, KB hormonal, dan antidepresan memiliki efek samping penambahan berat badan dan retensi natrium, usia, misalnya menopause, kejadian tertentu, misalnya berhenti merokok, berhenti dari kegiatan olahraga, DSB. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pengukuran antropometri, TB dan LP. 2. Indeks massa tubuh, IMT, Body Mass Index, BMI, menggunakan rumus. 3. Berat badan, kilogram, tinggi badan kuadrat, M2. 4. Pemeriksaan fisik lain sesuai keluhan untuk menentukan telah terjadi komplikasi atau risiko tinggi. 5. Lingkar pinggang, pada pertengahan antara iga terbawah dengan kristal iliaka, pengukuran dari lateral dengan pita tanpa menekan jaringan lunak. 6. Risiko meningkat bila laki-laki 85 cm dan perempuan 80 cm. 7. Pengukuran tekanan darah. 8. Untuk menentukan risiko dan komplikasi, misal tensi. 4. Pemeriksaan penunjang. Untuk menentukan risiko dan komplikasi, yaitu pemeriksaan kadar gula darah, profil lipid, dan asam urat. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. 6. Diagnosa. Obesitas. Diagnosis klinis mengenai kondisi kesehatan yang berasosiasi dengan obesitas. 1. Hipertensi. 2. DM tipe 2. 3. Dislipidemia. 4. Sindrom metabolik. 5. Sleep apnea obstruktif. 6. Penyakit generatif. 7. Diagnosis banding. 1. Keadaan asites atau edema. 2. Massa otot yang tinggi, misalnya pada olahragawan. 8. Penata laksanaan. Non-medikamentosa. 1. Penata laksanaan dimulai dengan kesadaran pasien bahwa kondisi sekarang obesitas, dengan berbagai risikonya dan berniat untuk menjalankan program penurunan berat badan. 2. Diskusikan dan sepakati target pencapaian dan cara yang akan dipilih. Target rasional adalah penurunan 10% dari BB sekarang. 3. Usulkan cara yang sesuai dengan faktor risiko yang dimiliki pasien, dan jadwal ukuran berkala untuk menilai keberhasilan program. 4. Penata laksanaan ini meliputi perubahan pola makan, makan dalam porsi kecil namun sering, dengan mengurangi konsumsi lemak dan kalori.
Meningkatkan latihan fisik dan bergabung dengan kelompok yang bertujuan sama dalam mendukung satu sama lain dan diskusi hal-hal yang dapat membantu dalam capaian target penurunan berat badan ideal. 5. Pengaturan pola makan dimulai dengan mengurangi asupan kalori sebesar 300.500 kal hari dengan tujuan untuk menurunkan berat badan sebesar 1/2 hingga 1 kg per minggu. 6. Latihan fisik dimulai secara perlahan dan ditingkatkan secara bertahap intensitasnya. Pasien dapat memulai dengan berjalan selama 30 menit dengan jangka waktu 5 kali seminggu dan dapat ditingkatkan intensitasnya selama 45 menit dengan jangka waktu 5 kali seminggu. 9. Edukasi. 1. Perlu diingat bahwa penanganan obesitas dan kemungkinan besar seumur hidup. Adanya motivasi pasien dan keluarga untuk menurunkan berat badan hingga mencapai BB ideal sangat membantu keberhasilan terapi. 2. Menjaga agar berat badan tetap normal dan mengevaluasi adanya penyakit penyerta. 3. Membatasi asupan energi dari lemak total dan gula. 4. Meningkatkan konsumsi buah dan sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dan kacang-kacangan. 5. Terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur, 60 menit sehari untuk anak-anak dan 150 menit per minggu untuk orang dewasa. 10 kriteria rujukan. 1. Konsultasi pada dokter spesialis penyakit dalam bila pasien merupakan obesitas risiko tinggi dan risiko absolut. 2. Jika sudah dipercaya melakukan modifikasi gaya hidup, diet yang telah diperbaiki, aktivitas fisik yang meningkat dan perubahan perilaku, selama 3 bulan. Dan tidak memberikan respon terhadap penurunan berat badan, maka pasien dirujuk ke spesialis penyakit dalam untuk memperoleh obat-obatan penurun badan. 11. Prognosis. Terdapat berbagai komplikasi yang menyertai obesitas. Risiko akan meningkat seiring dengan tingginya kelebihan berat badan. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 51/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.